Manchester United secara resmi mengumumkan kedatangan Bryan Mbeumo dari Brentford pada 22 Juli 2025. Meski sempat mengalami transfer yang alot dan tarik ulur negosiasi panas, Setan Merah akhirnya sukses menyegel sang striker di kandang mereka. Kehadiran Mbeumo diharapkan akan menjadi tambahan kekuatan di lini depan. Namun, bak ketagihan belanja pemain, Manchester United ternyata belum ingin berhenti. Setelah meresmikan Mbeumo, Setan Merah ternyata justru melanjutkan perburuan mereka di bursa transfer. MU bahkan mulai ikut campur dalam saga Victor Gyökeres yang sebelumnya lebih santer dikaitkan dengan Arsenal. Lantas, seperti apa kronologinya? Kenapa MU masih belum berhenti? Starting 11 Moment kali ini membahas Manchester United yang ketagihan transfer coba tikung Victor Gyökeres. Mari kita mulai. Manchester United diketahui tengah aktif di bursa transfer untuk memburu seorang striker baru demi menyelesaikan masalah ketajaman lini depan mereka. Langkah ini menjadi prioritas manajemen klub menyusul performa yang kurang memuaskan di musim lalu. MU musim 2024-25 seperti yang kita ketahui gagal menembus zona Liga Champions dan mengalami penurunan produktivitas gol yang signifikan. Dalam skema pelatihannya Ruben Amorim, kehadiran striker produktif pun menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan daya saing klub di level tertinggi. Salah satu alasan utama pencarian striker baru adalah inkonsistensi performa dari Rasmus Højlund. Meski sempat disebut-sebut punya potensi besar, striker muda asal Denmark ini nyatanya malah sempat alami paceklik gol yang cukup panjang di Premier League musim lalu. Sementara Højlund kekeringan gol, pemain pelapisnya seperti Joshua Zirkzee juga ternyata lebih cocok dimainkan sebagai second striker atau gelandang serang dalam skema 3-4-2-1 yang diusung Ruben Amorim. Yang mana ini membuat kebutuhan akan seorang finisher murni tetap perlu dipenuhi. Manchester United membutuhkan pemain yang tidak hanya mampu mencetak gol, tetapi juga bisa menjadi titik fokus serangan dalam transisi cepat maupun penguasaan bola. Dua nama yang muncul sebagai kandidat utama pada awalnya adalah Matheus Cunha dari Wolverhampton dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Cunha kini secara resmi telah direkrut bahkan sudah memulai debutnya di laga melawan Leeds United. Dengan nilai transfer yang cukup tinggi yakni sekitar 62,5 juta pounds, Matheus Cunha dikenal sebagai pemain serbaguna yang mampu bermain di beberapa posisi menyerang, mulai dari penyerang tengah, sayap, bahkan hingga gelandang serang. Sama halnya dengan Cunha, Bryan Mbeumo juga diinginkan sebab kemampuannya yang versatile. Sayangnya, berbeda dari Cunha, upaya Manchester United mendatangkan Mbeumo tidak berjalan terlalu mulus. Setan Merah menghadapi sejumlah kendala serius, di antaranya keterbatasan dana, utang klub yang menumpuk, serta penurunan pendapatan akibat kekalahan di semua kompetisi. Selain itu, persaingan dari klub lain seperti Tottenham Hotspur juga memperkeruh situasi. Sementara Brentford enggan menurunkan harga Mbeumo, meski negosiasi sudah berlangsung beberapa pekan. MU juga dipaksa untuk menjual beberapa pemain lebih dulu demi membuka ruang dalam anggaran belanja. Dengan waktu yang semakin menipis, Manchester United kala itu dipaksa untuk segera menentukan langkah konkret. Entah dengan menyetujui tuntutan harga tinggi dari Brentford, mencari opsi alternatif yang lebih terjangkau, atau menunda perombakan lini depan hingga jendela transfer musim dingin yang mana jelas sangat merugikan. Meski sempat alami negosiasi yang panjang dan alot, namun Manchester United pada akhirnya sukses merekrut Bryan Mbeumo dari Brentford pada pertengahan Juli 2025. Ketertarikan United terhadap Mbeumo muncul sejak akhir musim 2024-2025 usai pemain asal Kamerun itu tampil gemilang dengan torehan 20 gol dan 8 assist untuk Brentford. Namun, jalan menuju kesepakatan tidaklah mudah. The Beast disebut berkali-kali menolak tawaran awal dari MU yang dinilai masih di bawah ekspektasi klub London tersebut. Negosiasi dimulai dengan tawaran awal MU sebesar 45 juta pounds, plus bonus 10 juta pounds yang langsung ditolak oleh Brentford. MU kemudian menaikkan penawaran menjadi 55 juta pounds, ditambah bonus 7,5 juta pounds, namun kembali mendapat penolakan. Brentford menilai Mbeumo layak dihargai setara atau bahkan lebih tinggi dari Matheus Cunha yang sebelumnya telah direkrut MU,
seharga 62,5 juta pounds dari Wolverhampton. Titik terang baru muncul setelah MU mengajukan tawaran ketiga senilai 65 juta pounds, ditambah potensi bonus hingga 6 juta pounds. Dengan struktur pembayaran yang lebih fleksibel, Brentford akhirnya menerima tawaran ini dan proses transfer pun dilanjutkan ke tahap medis dan finalisasi kontrak. Bryan Mbeumo menjalani tes medis di Manchester pada 20 Juli 2025 dan hanya selang 2 hari kemudian klub mengumumkan secara resmi bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Total biaya transfer dilaporkan mencapai 71 juta pounds, menjadikan penjualan termahal sepanjang sejarah Brentford. Keberhasilan ini juga disebabkan oleh keinginan kuat Mbeumo sendiri untuk bergabung dengan Manchester United. Ia menolak minat dari klub-klub lain seperti Newcastle dan Tottenham demi mendapatkan tempat di Old Trafford dan bermain di bawah arahan Ruben Amorim. Meski sudah berhasil mengamankan tanda tangan Bryan Mbeumo dari Brentford dengan biaya transfer bisa dibilang cukup fantastis, namun Manchester United ternyata masih belum menunjukkan tanda-tanda puas di bursa transfer musim ini. Manajemen klub seolah ketagihan belanja pemain dan kini kembali aktif mengejar striker-striker potensial lainnya. Termasuk Nicolas Jackson dari Chelsea, Victor Gyökeres dari Sporting CP, serta Benjamin Sesko dari RB Leipzig. MU dilaporkan mulai memantau situasi Nicolas Jackson menyusul performanya yang dianggap cukup menjanjikan di Chelsea. Meskipun pemain asal Senegal itu sebenarnya masih belum begitu konsisten di Stamford Bridge, namun Amorim agaknya tertarik dengan gaya bermainnya yang cepat, eksplosif, dan punya kemampuan duel 1 lawan 1. Meski begitu, hingga kini belum ada kesepakatan resmi, sebab Chelsea masih bersikukuh mempertahankan Jackson kecuali mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Sementara itu, dalam saga transfer Gyökeres, Manchester United ikut campur dalam perburuan striker tajam asal Swedia tersebut yang sebelumnya santer dikaitkan dengan Arsenal. Gyökeres tampil luar biasa musim lalu bersama Sporting dengan catatan yang mengesankan baik di Liga maupun Liga Champions. Arsenal pada awalnya jadi favorit untuk mendapatkan striker yang satu ini. Namun berkat raksasa Portugal yang menginginkan 100 juta euro untuk satu pemain, transfer tersebut akhirnya berjalan alot. MU di sisi lain memanfaatkan kesempatan ini dengan menawarkan opsi yang lebih menarik pada Sporting CP. Tak hanya Jackson dan Gyökeres, MU juga memperkuat minat mereka terhadap Benjamin Sesko, striker muda asal Slovenia yang saat ini bermain di RB Leipzig. Pemain berusia 22 tahun itu dikenal memiliki postur yang sangat ideal sebagai target main, serta memiliki ketajaman insting mencetak gol yang luar biasa untuk seusianya. MU melihat sebagai proyek jangka panjang yang bisa berkembang sebagai bomber utama, apalagi dengan gaya mainnya yang dinilai cocok dengan gaya Ruben Amorim. Melihat pola belanja Manchester United di bursa transfer musim ini, tampak jelas bahwa manajemen tengah melakukan perombakan besar-besaran di sektor depan demi mendukung visi Ruben Amorim. Dengan sudah mengamankan Bryan Mbeumo, fokus kini beralih ke 3 nama besar lainnya, yakni Nicolas Jackson, Victor Gyökeres, dan Benjamin Sesko. Namun, apakah realistis MU bisa mendatangkan semuanya? Secara finansial, keberhasilan mendapatkan semua target ini tergantung dari penjualan beberapa pemain lama seperti Jadon Sancho dan Anthony. Jika penjualan tersebut sukses, maka sangat mungkin United akan memiliki dana cukup untuk merekrut 2 di antara Jackson, Gyökeres, dan Sesko. Namun untuk mendapatkan ketiganya sekaligus akan menjadi tantangan besar, baik dari sisi gaji, regulasi FFP, maupun komposisi skuad yang terlalu padat di lini depan. Dari ketiganya, Benjamin Sesko kemungkinan adalah target yang paling realistis dalam jangka menengah. MU sudah lama memantau perkembangan sang striker, dan Leipzig cenderung terbuka untuk menjual di harga yang tepat. Gyökeres sementara itu menjadi target yang lebih berat karena Sporting CP bersikeras mempertahankan pemain bintang mereka. Apalagi sang pemain juga dikabarkan lebih memilih Arsenal yang merupakan peringkat atas. Sementara itu, Jackson masih mungkin didapatkan, terutama jika Chelsea berhasil dibujuk. Jika MU berhasil merekrut salah satu dari 3 nama tersebut dan mengintegrasikannya bersama Mbeumo dan Cunha, maka lengkaplah sudah sektor penyerangan MU ala Ruben Amorim. Dalam skema ini, Amorim bisa memaksimalkan para striker eksplosif tinggi dengan Jackson atau Sesko sebagai center didukung duet Cunha dan Mbeumo.
Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester United yang ketagihan transfer dan kini coba tikung Victor Gyökeres. Bagaimana menurut kalian? Siapa striker yang paling pantas masuk MU? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.